Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kajian Rahma Majelis Daerah Kahmi Kota Malang. Baik, di sini sudah hadir Yunda Milda Istiqomah. Gimana kabarnya Yunda? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Lucy? Alhamdulillah sehat juga ya. Iya. Mungkin saya akan memperkenalkan sedikit pada para pemirsa karena hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan perempuan dalam pusaran terorisme, tren keterlibatan peran perempuan dan strategi pencegahan. Nah, agar para pemirsa tahu background mungkin ya, kenapa sih kemudian Yunda Milda Istiqomah di sini itu membahas atau akan berbincang terkait dengan terorisme. Nah, ini kan kita perlu mengetahui background dari Yunda Milda sendiri. Nah, beliau ini merupakan dosen di Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum. Beliau telah menyelesaikan studinya S1-nya di Universitas Brawijaya, untuk masternya di University of Wollongong, New South Wales. Nah, untuk yang PhD-nya beliau juga menyelesaikan studinya di New South Wales. New South Wales juga ya. Jadi sama-sama di New South Wales. Tapi kampusnya berbeda. Yang S2 Wollongong, yang dua di New South Wales. Oke, baik. Seperti itu sehingga bidang kepakaran Yunda Milda di sini di criminal law, di mana criminal law ini mungkin salah satu cabang ilmunya terkait dengan terorisme seperti itu ya. Oke, baik Yunda, kita coba masuk ke pembahasan langsung mungkin ya. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu kan sangat sering sekali terjadi fenomena peristiwa-peristiwa terorisme ya, seperti yang terakhir terjadi mungkin di tahun 2021 yang seorang perempuan berjilbab panjang kemudian masuk ke Mabes Polri kemudian membawa bom seperti itu ya ini. Nah, mungkin Yunda bisa menjelaskan apa sih faktornya, mungkin faktor terjadinya terorisme dan kenapa kok perempuan seperti itu ya? Iya, baik Mbak Lucy. Jadi kalau kita bicara tentang terorisme secara umum ya, memang kalau pelaku itu dari 20 tahun yang lalu sebetulnya banyaknya laki-laki. Gitu. Jadi kalau kita ingat flashback kembali di tahun 2002, apa yang kita kenal dengan bom Bali yang menewaskan 202 orang, itu mayoritas pelakunya adalah laki-laki. Tapi kemudian kita melihat ada tren pergeseran gitu. Yang dulunya ini pelakunya laki-laki melakukan bom bunuh diri tadi yang Mbak Lucy bilang, tapi di 5-3 tahun terakhir kita melihat ada perubahan di mana perempuan itu sekarang menjadi garda depan dari aksi terorisme itu sendiri. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Faktor apa yang menyebabkan? Itu sangat kompleks sebetulnya. Faktor yang pertama misalnya, memang ketika 2002 terjadi, bom Bali terjadi, pemerintah Indonesia ini memang melakukan upaya yang luar biasa ya, penindakan dan penegakan hukum yang luar biasa terhadap aksi terorisme di Indonesia. Kita ketahui sendiri sejak 2002 itu bahkan hampir mendekati 1.200 orang yang ditangkap. Sampai hari ini ya, 1.200 sampai 1.300. Jadi peningkatan ya? Iya, memang jumlahnya banyak yang ditangkap gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa di satu sisi misalnya penindakan terhadap terorisme ini cukup berhasil. Nah, di sisi yang lain ini juga menimbulkan implikasi yang lain, misalnya karena banyak sekali laki-laki yang ditangkap, banyak sekali yang kemudian suami-suami ini ditangkap dan dipenjara, akhirnya istrinya yang kemudian ikut andil dan mengambil peran yang cukup signifikan. Nah, kalau 20 tahun yang lalu perempuan ini masih berada di belakang layar, mereka berperan dan bertugas dalam peranan yang tidak terlihat atau kita sebut sebagai invisible roles ya. Mereka memastikan regenerasi ideologi jihad mereka untuk kemudian sampai pada anak-anak mereka. Nah, ketika kemudian suami-suami ini sudah ditangkap, kemudian tidak ada lagi yang kemudian melakukan peranan-peranan penting yang seperti itu, perempuannya akhirnya kemudian ambil peran untuk menjadi itu, salah satunya adalah pengantin bom bunuh diri. Pengantin? Iya, bom bunuh diri. Jadi sebelum kasusnya ZA, beberapa minggu sebelumnya itu ada sepasang suami istri juga yang sebetulnya baru menikah 6 bulan tapi memang sudah berniat untuk menjadi pengantin bersama gitu. Iya, betul. Dengan cara seperti itu, mati bersama. Iya, dan itu kalau misalnya kita ingat terjadi juga di tahun 2021 di Gereja Katedral Makassar. Gitu. Nah, beberapa hari kemudian ketika kita dikagetkan kok bisa ada istri yang ikut. Sebetulnya di 2016 juga sudah ada tuh kasus peledakan Gereja Katedral di Surabaya.
ya, yang korbannya cukup banyak sekitar 30 orang. Nah kemudian di kasus yang terakhir Mbak Lucy bilang tadi ada seorang perempuan muda sebetulnya ZA, saya sebutkan inisialnya saja ya. ZA ini masih berumur 21 tahun, dia drop out dari kuliahnya dan kemudian dia mendapatkan inspirasi untuk menjadi salah satu pelaku aksi terorisme itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita lihat faktornya sangat kompleks. Selain kemudian ada dorongan dari suami atau pasangan atau keluarga, ada juga kasus-kasus di mana perempuan-perempuan ini kemudian mendapatkan inspirasi dari organisasi teroris yang kita kenal selama ini ya, ISIS. Jadi kenapa kemudian ZA itu bisa menerobos masuk ke Mabes Polri, melakukan tembakan dan dia langsung ditembak mati di tempat. Gitu. Nah, itu karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata ZA ini mendapatkan bahan-bahan atau konten radikalisme itu dari internet. Itu, nah itu juga mungkin menjadi hal yang perlu kita perbincangkan soal. Berarti tidak ada negatif dari khusus dia berguru ke siapa gitu, tidak ada. Itu nggak ada. Jadi itu sangat random. Kadang ada juga beberapa persoalan yang disebabkan misalnya ada faktor personal dari dalam dirinya, bahwa dia itu sebetulnya merasa didiskriminasi, ada ketimpangan tidak hanya sosial tapi juga ekonomi. Nah di kasusnya ZA ini dia DO karena satu, dia merasa kesulitan untuk kemudian melakukan tugas-tugas kuliah, dia juga nggak punya teman, di keluarga dia juga cenderung sangat pendiam. Nah profil yang semacam ini yang lebih mudah dipenetrasi oleh organisasi ekstremisme itu sendiri, karena melihat dia juga galau gitu ya, kalau bahasa anak sekarang kan namanya galau. Nah ketika galau kemudian dia cari-cari bahan di internet, nah dapatnya bahan yang seperti itu, jadi mudah sekali untuk kemudian dipengaruhi. Nah dia dapat kontennya juga dari ISIS ya, konten-konten ISIS yang ada di Syria. Jadi itu Mbak. Mungkin sebelum lanjut lebih jauh terkait dengan terorisme, sebenarnya terorisme sendiri itu apa sih? Karena kalau kita lihat itu kan selalu dikait-kaitkan dengan Islam. Betul. Nah, sebenarnya apa sih supaya kita paham terorisme sendiri itu? Jadi ada kebingungan atau mungkin ada perdebatan ya kalau menurut saya ya, apa sih yang disebut dengan terorisme? Bahkan ada juga yang menyebut misalnya ekstremisme atau radikalisme. Perbedaannya di mana? Istilah-istilah kan banyak sekali. Nah itu ya. Kalau misalnya kita melihat secara normatif saja Mbak Lucy, definisi dan pengertian terorisme itu diatur di pasal 1 angka 2 di Undang-Undang Anti Terorisme nomor 5 tahun 2018. Nah, di situ jelas ada 5 unsur sebetulnya apa sih yang disebutkan dengan terorisme. Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang kemudian menimbulkan suasana teror, yang kemudian menimbulkan korban yang bersifat massal, menghancurkan objek vital, lingkungan hidup, fasilitas publik dengan motif ideologi politik dan keamanan. Jadi sebetulnya definisi yang di Undang-Undang Anti Terorisme itu sudah sangat terbatas. Hanya perbuatan-perbuatan yang kemudian misalnya menimbulkan korban yang meluas, menimbulkan rasa teror yang meluas, itu baru bisa gitu ya, itu baru bisa disebut sebagai terorisme karena memenuhi unsur-unsur itu. Cuma memang yang harus kita waspadai adalah adanya bibit-bibit terorisme yang kita kenal dengan namanya ekstremisme itu tadi. Berarti ekstremisme itu bagian dari terorisme. Ekstremisme itu bisa kita katakan sebagai cikal bakal atau bibit gitu. Orang yang berpandangan ekstrim gitu ya. Ekstrim itu apa sih? Ekstrim itu kan, ekstrim atau radikal itu sebetulnya dalam arti positifnya itu kita berpikir secara akar kan gitu. Radikal kan kita berpikir secara akal sebetulnya, radix gitu. Tapi kemudian mereka yang memiliki pemahaman ini terlalu jauh dan melenceng begitu ya, kalau menurut saya akhirnya menganggap bahwa orang-orang yang ada di luar mereka akhirnya satu, salah gitu. Nah, mereka yang masuk dalam kategori ekstremisme memandang Islam sebagai sebuah jalan satu-satunya, itu kemudian melihat orang-orang yang meskipun juga sama-sama Islam, itu juga dibilang kafir karena tidak redik, kembali ke akar gitu ya. Dan mereka yang misalnya menganggap bahwa Pancasila sebagai ideologi negara itu sudah dianggap sebagai pemahaman yang salah gitu. Satu-satunya yang mereka inginkan adalah satu, mendirikan negara khilafah di Indonesia dan didasarkan pada syariah Islam. Jadi nggak boleh kita mengenal sumber-sumber hukum lain selain dari Al-Quran kan begitu kalau yang mereka pahami. Padahal kan kita tahu sendiri bahwa ada beberapa ideologi yang sudah kita sepakati bersama di awal kemerdekaan, nah sehingga itu yang kemudian menjadi persoalan. Nah, mereka yang kemudian
kemudian melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim atau gerakan-gerakan yang radikal bisa jadi belum masuk dalam kategori terorisme. Tapi kan kita nggak mau kalau misalnya sampai kita kecolongan tiba-tiba ada yang bunuh diri gitu kan. Betul. Nah kalau bisa sebelum kemudian mengarah pada perbuatan terorisme, kita harus sudah melakukan pencegahan terlebih dahulu gitu. Oke, Yun, mungkin terkait dengan peran perempuan sendiri ya. Ya. Apakah memang dia harus yang menjadi garda terdepan gitu kan ya? Apakah ada peran-peran lain juga selain yang tadi garda terdepan selain itu? Ya. Jadi kalau menurut saya kita melihat perempuan ini sangat menarik sebetulnya ya Mbak Lucy ya. Di satu sisi perempuan itu punya kemampuan untuk menjadi soldier ya. Kalau kita bilang mereka mengangkat senjata, mereka kemudian membuat bom sendiri. Kalau kita tahu ada yang namanya bom panci tahun 2016 yang rencananya mau meledakkan Istana Negara, itu dibuat oleh seorang perempuan yang akhirnya tertangkap. Jadi nggak sempat meledak ya bom pancinya. Itu kan kalau misalnya kita bayangkan berarti perempuan itu tidak selemah seperti yang kita pikirkan gitu. Selama ini konstruksi sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu menganggap bahwa perempuan ini adalah wanita yang lemah lembut, yang kemudian tugasnya hanya tugas-tugas domestik begitu ya, peran dan tanggung jawabnya hanya sebatas itu. Nah begitu kemudian kita dikagetkan dengan kasus-kasus yang semacam ini, kita kecolongan, kita nggak menganggap dan nggak merasa bahwa ternyata bisa loh perempuan itu kemudian mengambil peran yang sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat keji begitu ya, sampai kemudian tega untuk membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Nah ini menunjukkan bahwa tidak hanya kita, sebetulnya pemerintah juga kemudian harus merekonstruksi kembali pemikiran mereka tentang bagaimana peran perempuan. Nah selain perempuan itu punya peran untuk melakukan aksi terorisme, di sisi yang lain mereka juga punya peran yang cukup signifikan untuk menjadi garda terdepan upaya pemberantasan terorisme itu sendiri. Jadi dari perempuan pun kita bisa kemudian memberikan sebuah empowerment atau penguatan justru kepada perempuan bahwa kita ini punya loh peran yang sangat signifikan untuk apa? Untuk mencegah. Jangan sampai kemudian misalnya ya lingkungan kita, masyarakat kita, atau bahkan anak kita atau keluarga kita itu menjadi korban dari terorisme itu sendiri begitu. Nah apa yang bisa dilakukan? Saya pikir banyak sekali cara-cara yang seperti ini yang kita lakukan pada saat bulan puasa ini. Menurut saya juga salah satu hal yang kemudian harus banyak dilakukan ya, mengangkat isu-isu sensitif, isu-isu tabu seperti terorisme untuk kemudian diangkat dan dibahas secara publik begitu. Selama ini kan mungkin kalau kita melihat perempuan ini dia mau melakukan bom bunuh diri, jadi kesannya dia itu dia salah seperti itu. Nah menurut Yunda Milda di sini, apakah perempuan ini menjadi memang tersangka atau korban atau bagaimana? Iya, kalau saya melihatnya lebih kepada korban ya, perempuan juga sebagai korban gitu. Tapi kemudian tidak menafikan agensi perempuan tadi ya, kita harus kemudian lebih fokus pada agensi perempuan itu apa yang bisa dilakukan. Tapi memang tidak bisa menafikan fakta bahwa perempuan itu sendiri menjadi korban. Mereka yang kemudian sudah terlanjur terikat perkawinan gitu ya. Kalau misalnya disuruh suaminya untuk kamu gabung sama kita, kan nggak bisa menolak juga gitu. Kamu kemudian bertugas untuk melakukan atau pembelian bahan-bahan bakar peledak. Kalau misalnya mereka melawan, itu akan dianggap berdosa. Nah, ada subordinasi pemikiran yang dialami sendiri oleh perempuan itu. Didoktrin itu juga oleh suaminya atau bahkan bisa jadi orang tuanya gitu. Oke, baik. Mungkin tadi sudah disampaikan terkait pencegahan gitu ya. Terus menurut Yunda bagaimana sih peran pemuda nih untuk mencegah terorisme sendiri? Karena kalau kita lihat kan pemuda itu agent of change gitu kan katanya kan. Sehingga tidak mungkin kalau pemuda sekarang kan dia tidak semuanya sibuk dengan mungkin apalagi yang perempuan suka nonton drama Korea gitu kan, menghabiskan waktunya dalam hal seperti itu, padahal kita punya peran di situ. Gimana? Itu juga menarik Mbak, selain kita kemudian melihat perempuan ya sebagai agen yang kemudian punya perubahan gitu ya, agent of perubahan. Nah di sisi yang lain pemuda gitu ya, generasi muda ini justru juga harus diperhatikan ini. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2022 ini, mungkin Mbak Lucy juga dengar ada mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP yang
tertangkap oleh Densus karena diduga melakukan persiapan untuk melakukan aksi terorisme. Nah, ini menjadi tamparan juga bagi kami yang ada di UB ya, yang ternyata sebetulnya sudah agak lama UB ini dianggap menjadi sarang-sarang ekstremisme, sarang-sarang radikalisme, dan akhirnya diwujudkan dengan penangkapan siswa tersebut begitu. Nah, ini yang kemudian harus dicermati bersama bahwa generasi muda kita ini kan ingin menunjukkan eksistensi diri, gitu. Butuh ruang sebetulnya. Apapun yang mereka lakukan itu kalau kita tarik akarnya, mereka cuma pengen didengar, mereka cuma pengen dilihat, diperhatikan, sehingga mereka punya eksistensi diri itu tadi. Terlepas dari diri jiwa mereka yang rebel gitu ya, yang melawan, itu kan satu kesatuan sebagai generasi muda. Proses mereka mencari jati diri. Nah, cuman memang ketika kita terlalu mengabaikan ya, kalau menurut saya mengabaikan, dan kemudian fungsi-fungsi keluarga, lingkungan terdekat itu tidak berjalan dengan baik atau bahkan cenderung abai. Nah, orang-orang atau anak-anak yang seperti ini menjadi target sasaran terbesar karena mudah didoktrin, dan mereka tinggal dibilang aja, di brainwash-nya biasanya begini. Kamu marah kan sama pemerintah karena ketidakadilan dan sebagainya. Kamu marah kan karena apa yang kemudian dilakukan Israel ke Palestina gitu ya. Maka apa yang mereka tawarkan adalah, kalau kamu bergabung dengan organisasi kami, kamu akan bisa menunjukkan bahwa jihad itu adalah jihad yang sebenarnya adalah yang seperti ini. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah bergabung dan kemudian mau gitu ya menjadi pengantin bom bunuh diri, akan dijanjikan di surga dan juga disambut oleh 72 bidadari perempuan yang luar biasa. Nah, itu kan menjadi satu motivasi dan dorongan tersendiri bagi anak muda tersebut. Padahal Islam sendiri tidak pernah mengajarkan itu kan, itu apa ya, strategi jadi ketika mereka tidak memiliki pemahaman agama yang cukup, kemudian mereka masih berusaha mencari jati diri tadi, dan ternyata bertemu dengan orang-orang yang salah, gitu. Dan akhirnya gampang dipengaruhi dan gampang kemudian didoktrin, di brainwash itu tadi, Mbak Lucy. Jadi mungkin kalau saya bisa menangkap dari yang disampaikan Yunda tadi, keluarga. Keluarga itu punya menjadi sumber utama. Dan kalau anak itu bisa mempunyai rasa aman gitu kan dalam keluarganya, terutama diperhatikan seperti itu kan, anak itu bisa mengekspresikan dirinya gitu kan, selama itu baik gitu kan, dan keluarga memberikan apresiasi mungkin ya itu. Selain keluarga mungkin apalagi kalau misalnya mahasiswa kan jauh dari keluarga ketika itu pasti dia mencari tempat lain selain keluarga, sehingga universitas itu menjadi rumah kedua lah bahasanya untuk mahasiswa itu bisa mengekspresikan diri gitu ya. Sehingga ini memang perlu sinergi antara keluarga, pemerintah mungkin, dan juga universitas sendiri ya. Padahal universitas pun saya kira ya tidak akan pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu, hanya saja disusupi seperti itu ya. Oke, mungkin untuk yang terakhir ada pesan atau pesan bagi para pemuda dan juga perempuan-perempuan di forum di luar sana ini. Untuk rekan-rekan semuanya, kita berada di bulan suci Ramadan gitu ya. Salah satu tujuan kita untuk kembali ke kemenangan gitu ya, ke kesucian adalah dengan benar-benar belajar tentang apa sih sebetulnya agama. Kalau pesan saya sebetulnya satu, tidak masalah untuk kemudian mencari atau mempelajari, hanya saja kemudian harus sangat hati-hati. Satu hal Mbak yang paling banyak terjadi itu sebetulnya di pengajian. Ya, jadi bahan-bahan itu selain dari internet sebetulnya juga dari pengajian-pengajian yang eksklusif. Nah, adik-adik semuanya tuh, teman-teman semuanya, kalau misalnya diajak ngaji di mana, dilihat dulu ya masjidnya di mana. Kalau misalnya masjid-masjid yang sudah sangat umum, kemudian dari organisasi masyarakat yang kita sudah kenal betul, monggo silahkan kita belajar Islam bersama-sama. Cuman kalau sudah kelihatan misalnya komunitasnya sangat eksklusif, kemudian mereka tidak mau ada orang lain masuk, kemudian yang diajarkan itu adalah kafir, nah harus sangat berhati-hati.
sudah jangan ikut lagi begitu, daripada nanti keterusan kelamaan kita jadi mudah sebetulnya untuk terjerumus begitu Mbak Lucy. Oke, baik, terima kasih Yunda Milda atas waktunya dan semangatnya. Terima kasih. Subhanallah, ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, sehingga kita punya tindakan preventif dan kita tahu tanda-tanda atau ciri-ciri pemikiran-pemikiran yang keluar dari ajaran Islam seperti itu ya. Nah, baik para pemirsa sekalian, tadi sudah disampaikan terkait terorisme dan juga perempuan oleh Yunda Milda Istiqomah. Mungkin sedikit ya, berarti kita harus bisa memilih ya. Dan ketika belajar kita harus punya guru yang sesuai tepat, dengan ajaran Islam. Kalau gurunya tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu bisa merusak diri kita sendiri, sehingga kita harus bisa memilih guru dan taat kepada orang tua. Kadang kan terorisme kan mengajarkan tidak taat kepada orang tua ya, seperti itu ya. Sehingga kalau sudah ajaran-ajaran itu lawan orang tua pun ya seperti itu, dengan orang tua berarti saja udah nggak benar. Iya, betul ya, itu ya. Seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Yunda Milda Istiqomah yang telah hadir untuk kajian Rahma kali ini dengan tema terorisme. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bincangkan hari ini. Sehat selalu untuk Yunda Milda, sukses selalu. Nanti kita akan berjumpa kembali di kajian Rahma berikutnya. Saya Luciana Anggraini undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.